Sidang Jemaat Perayaan Kamis Putih dan pembasuhan kaki yang kita laksanakan pada hari ini adalah untuk mengingat dan menyegarkan kembali apa yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus pada para murid. Marilah kita merendahkan diri di hadapannya dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, "Pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya." Salam sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus kepada saudara sekalian. Amin. Dan introitus kita pada hari ini dari Mazmur 111 ayatnya yang keempat. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, adik-adik di rumah, perbuatan Tuhan yang ajaib tidak semata-mata berkonotasi hal yang baik-baik saja. Perbuatan Tuhan yang ajaib juga tersirat di dalam kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang mungkin menurut manusia adalah kemalangan atau kesukaran. Namun mari kita melihat bahwa bagian daripada perbuatan Tuhan juga terjadi dalam kehidupan kita, dalam wabah
virus yang ada saat ini, untuk menyatakan kasih setianya, untuk menyatakan betapa Allah mengasihi dan menyayangi saudara dan saya, untuk menyatakan betapa Allah ingin lebih dekat memiliki hubungan pribadi dengan saudara dan saya. Dan Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, mari kita menyambut firman Tuhan introitus ini dengan pujian. Ayat 111 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rejeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakan kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Demikian Mazmur pada hari ini. Mari kita bersama-sama mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat hadir-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Sepanjang hari kami sudah menikmati hidup kami dengan berkat Tuhan yang selalu ada.
di dalam kesesakan dan di dalam sukacita Engkau hadir Tuhan, bersama dengan keluarga kecil kami. Saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu, mengucap syukur karena semuanya terjadi oleh karena belas kasihan Tuhan. Tuhan Yesus, kuduskanlah kami, tahirkan kami dengan darah-Mu. Kami dilayakkan untuk mengikuti ibadah malam pembasuhan kaki bersama dengan keluarga kecil kami di rumah kami masing-masing. Dan malam ini kami juga rindu untuk kelawatan Tuhan atas kami. Karena itu kuduskanlah kami, layakkanlah kami untuk merasakan hadirat Tuhan yang kudus itu. Berkati peribadahan ini Tuhan, dari awal sampai dengan pada akhirnya. Ampuni dosa dan salah kami, dan berikanlah damai sejahtera-Mu menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami bukan hanya mendapatkan pengampunan daripada Tuhan, kami juga menjadi pemaaf dimanapun kami ada. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, atas persekutuan ini. Sertai kami dari awal sampai dengan pada akhirnya. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita sambut dengan pujian. Berita anugerah 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Demikian berita anugerah. Sebagai hambanya saya menyatakan bahwa pengampunan dosa terjadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bangkit berdiri dan bersalaman, mengatakan Tuhan mengasihi dan mengampuni kita. Petunjuk hidup baru dari Yohanes 13 ayat 13 dan ayat 14. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu.
Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, saya akan menerangkan sedikit dari mekanisme pelayanan pembasuhan kaki di rumah tangga masing-masing, karena terkendala oleh situasi sehingga kita harus melaksanakannya di mana kita tinggal, di rumah kita masing-masing. Dan mekanismenya adalah, teknisnya adalah anak-anak, cucu-cucu silakan membasuh kaki orang tua, kakek nenek. Adik-adik silahkan saling membasuh kaki dengan kakak-kakak. Dan firman Tuhan yang akan kita renungkan nanti akan menghantar kita dalam refleksi pembasuhan kaki bersama dengan keluarga kecil kita dimanapun kita berada. Demikian hal teknis, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan, yang diberikan Tuhan sebagai contoh dalam petunjuk hidup baru. Tuhan Yesus sendiri mau membasuh kaki para murid, bentuk perendahan diri dan pelayanan yang sungguh daripada Tuhan. Mari kita sambut berita sukacita ini, petunjuk hidup baru ini dengan pujian. Kita berdoa. Bapa, perkenankanlah kami Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan saat ini. Dalam keluarga kami masing-masing, firman-Mu pun tetap akan diperdengarkan. Tidak akan membatasi kami untuk beribadah di dalam Tuhan bersama dengan keluarga kami, meskipun situasi menghendaki kami untuk tetap tinggal di rumah dan tidak melakukan peribadahan di dalam rumah-Mu di gedung gereja. Namun gereja-gereja kecil kami di rumah kami masing-masing juga akan menghadirkan hadirat Tuhan yang akan memberkati kami lewat firman-Mu. Kuduskan hati dan pikiran kami agar kami dimampukan untuk memahami, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Dengan Roh-Mu yang kudus, hikmat-Mu turun atas kami, supaya kami diberikan pengertian yang benar. Hamba yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Engkau berkati dan urapi setiap apa yang hamba sampaikan karena perkenanan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Keluaran, pasal yang ke-12. Keluaran 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, ayatnya yang ke-10 sampai ayat yang ke-14.
Keluaran 12 ayat 1 sampai ayat 8, ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu. Kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi serta sayur pahit. 10 sampai ayat yang ke-14. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan, dan yang melakukannya. Hosiana. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, saudara-saudariku dan adik-adik sekalian, bahwa kita harus melakukan pembasuhan kaki di rumah masing-masing, dan tidak akan mengurangi rasa syukur dan penghayatan kita akan kasih Tuhan lewat peristiwa-peristiwa penebusan, termasuk juga cerita yang akan kita angkat tentang penyelamatan Tuhan terhadap Israel di tanah perbudakan di Mesir melalui hambanya yang dipilih, yaitu Musa. Dan tentu saja hal-hal unik ini tercatat dan menjadi tradisi umat Yahudi merayakan Paskah. Karena peristiwa ini mengingatkan mereka bahwa leluhur mereka pun dahulu pernah mengalami sesuatu yang mencekam, malam di mana mereka harus berkumpul dengan keluarga mereka, makan korban bakaran dan roti, lalu sayur pahit. Mungkin ini menunjukkan bahwa mereka harus prihatin merenung
Mereka harus memiliki penghayatan bersama dengan keluarga. Mereka harus meratapi kehidupan mereka, dan mereka akhirnya dalam kesadaran mereka butuh pertolongan. Dan ketika Musa melalui perintah Tuhan menyampaikan kepada Israel pada saat itu, Yehuda pada saat itu, apa yang dilakukan oleh umat Israel itu menyelamatkan mereka dari wabah atau dari tulah. Kita sangat familiar dengan wabah. Dan pada saat itu masih menggunakan kata tulah. Itu yaitu sesuatu yang buruk yang melanda kehidupan semua orang di Mesir saat itu, tidak terkecuali. Namun pengecualian inilah yang membuat akhirnya mereka selamat, yaitu ketika mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk tinggal di dalam rumah, memotong korban bagi Tuhan, merayakan syukur, berdiam diri, menghampiri tahta kudus Tuhan, memberi tanda darah anak domba di ambang pintu, yaitu domba atau kambing yang jantan yang tidak bercacat celah. Dan ini mengingatkan bagaimana karya penebusan itu pun akhirnya terbayarkan lunas oleh darah domba yang tidak bercacat dan bercela itu, yaitu Kristus, Tuhan sendiri yang datang memberikan nyawanya bagi tebusan, menjadi tebusan atas dosa manusia. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, saat ini untuk kita selamat dari wabah atau tulah, saya kira hal ini menjadi sesuatu yang sungguh-sungguh harus kita renungkan, bahwa tinggal di dalam rumah dan bersekutu, lalu memberi diri dalam diri kita iman didasari oleh penyelamatan Kristus, hal itu yang bisa menyelamatkan kita dari tulah atau wabah yang ada. Saat itu Musa bersama Yehuda Israel akhirnya memenangkan pertandingan atau memenangkan siklus kematian. Mereka terselamatkan, anak sulung mereka tetap hidup, ternak sulung mereka juga tetap hidup. Bagi yang tidak memiliki Allah di dalam tanda yang dikehendaki itu, maka orang-orang Mesir, Firaun, dan semua orang-orang yang tidak mengenal Tuhan saat itu kehilangan hal yang penting dalam hidup mereka, bahwa anak sulung itu melambangkan generasi keturunan dari keluarga, melambangkan kewibawaan keluarga, yaitu terletak pada anak sulung mereka. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, introitus kita saat ini kita baca sekali lagi. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan Tuhan itu pengasih dan penyayang. Nah, saat ini kita sedang menyelami apa yang menjadi maksud kehendak Tuhan lewat wabah yang ada. Kita sedang meraba-raba kehendak Tuhan. Apa akhir daripada wabah ini semua? Ada yang menafsirkan bahwa dunia ini akan dipulihkan dari keadaan-keadaan yang crowded. Itu tafsiran lepas di luar sana. Ada juga yang menganggap bahwa wabah ini adalah siasat-siasat untuk memperbaharui umat manusia, mengurangi populasi umat manusia, menyeimbangkan alam. Tetapi ada juga yang berpikir bahwa wabah ini serupa dengan tulah yang terjadi di masa lampau sejarah penyelamatan umat Tuhan. Nah, apapun yang menjadi pemikiran-pemikiran di luar sana, kembali kita akan melihat dari
firman Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui peristiwa keluaran ini. Apakah itu wabah atau tulah? Pada intinya bahwa kehidupan pribadimu, relasimu dengan Tuhanlah yang menentukan engkau selamat atau tidak. Relasimu dengan Tuhan mengajak keluargamu lah yang akan menentukan engkau selamat atau tidak. Dan tentu saja momen ini adalah momen di mana kita harus memulihkan yang tinggi, yang ego harus ditundukkan. Seperti Tuhan pernah lakukan. Dia membasuh kaki para muridnya saat itu. Tidak ada perendahan diri yang lebih total daripada itu. Dan yang terakhir adalah perendahan diri Kristus memikul salib yang berat dan menjalani hukuman yang begitu beratnya. Seorang Maha Kuasa mau merendahkan diri untuk membasuh kaki para muridnya. Itu menunjukkan bahwa ia melepaskan haknya, ia melepaskan kepentingannya, dan totalitas berjalan dengan kasihnya yang besar itu untuk saudara dan saya. Karena itu, silakan saling membasuh kaki satu dengan yang lain. Tapi saya sarankan anak-anak inilah kesempatan untuk mengasihi orang tuamu. Karena daripada orang tuamu kamu merasakan kasih Allah. Basuhlah kaki orang tuamu, basuh kaki kakek nenekmu, lalu selanjutnya saling membasuh kaki dengan saudara-saudarimu. Dilakukan di rumah tangga masing-masing. Demikianlah tanda yang Tuhan inginkan bagi kita jemaat Tuhan, terkhusus IKPB dan terkhusus lagi jemaat Bukit Palma di rumah masing-masing. Buatlah tanda bagi Tuhan bahwa engkau benar-benar menundukkan diri, memohon pertolongan bagi Tuhan untuk tulahkah atau wabah yang ada saat ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita sekalian. Saat teduh bagi kita. Tuhan, kami mengingat akan peristiwa di masa lampau. Alkitab menceritakan hal-hal yang praktis, yaitu di mana Engkau menghendaki umat-Mu memberi tanda bagimu, supaya hal yang buruk tidak terjadi menimpa keluarga-keluarga mereka. Karena inilah perenungan kami dalam situasi yang ada saat ini. Apakah ini wabah atau tulah? Semua hanya kami serahkan di dalam Engkau saja Tuhan. Kami tidak ingin mengambil kesimpulan apapun. Yang kami bisa lakukan sekarang adalah bersekutu, merendahkan diri dan saling melayani satu dengan yang lain, memberi tanda bagimu. Bahwa Engkau dahulu sudah memberikan teladan membasuh kaki para murid. Kami juga melakukan hal yang sama dengan saudara kami, keluarga kami. Kiranya hadir lawatan Tuhan dalam prosesi demi prosesi yang akan kami lakukan saat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saat ini dipersilakan untuk keluarga mengambil bagian dalam pembasuhan kaki.
Mari kita membawa syafaat kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami saling merendahkan diri dan melayani. Kami membuat bagimu tanda, kami melakukan apa yang menjadi teladan yang Tuhan berikan bagi kami, yaitu saling membasuh kaki. Kami melepaskan ego kami menginginkan Tuhan bersama dengan keluarga kami ada dalam persekutuan kecil ini, kami diberikan kesempatan untuk saling memulihkan, saling mengampuni, saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan ibadah Kamis Putih yang kami lakukan di rumah tangga kami masing-masing sungguh-sungguh memberkati kami dan membuat kami mengingat akan peristiwa-peristiwa ajaib di masa lampau, dan sampai dengan hari ini perbuatan ajaib Tuhan pun Engkau berikan bagi kami, Engkau nyatakan bagi kami. Kami akan menyelamatkan keluarga kami dengan kami memberi tanda bahwa kami memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Kami memberi tanda bahwa kami memiliki kerendahan hati. Kami memberi tanda bahwa kami siap untuk saling melayani. Kami memberi tanda bahwa kami siap untuk mengampuni. Bapa Surgawi, berkatilah kehidupan keluarga kami masing-masing Tuhan. Berkatilah pekerjaan dan usaha kami, relasi hubungan kami, dan pergumulan-pergumulan kami. Lindungi kami dari segala ancaman wabah yang ada Tuhan. Dan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang juga berjuang untuk memutuskan mata rantai wabah virus corona. Sampai pada akhirnya nanti kami percaya bahwa di balik ini semua kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Belas kasihan Tuhan akan sempurna kami rasakan. Bapa, kami berdoa untuk para medis yang bekerja dengan sungguh-sungguh melayani, mencegah penyebaran virus ini dan mengobati pasien yang dalam kesakitan. Bapa Surgawi, berkatilah mereka Tuhan, berkatilah para pemimpin bangsa kami, lindungi dari segala hal yang jahat. Lindungi keluarga kami, bangsa kami dari perpecahan. Tuhan, berkatilah setiap orang yang mungkin saat ini masih berteriak karena lapar dan haus. Kiranya Tuhan memberikan belas kasihan-Mu melalui tangan-tangan yang boleh berbagi bagi mereka, dan pakai hidup kami menjadi saluran berkat bagi kehidupan semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur atas hal baik yang Tuhan berikan, dan kami mengucap syukur atas hal yang buruk yang terjadi dalam hidup kami, karena di dalamnya Tuhan senantiasa ada. Bapa, inilah segala syafaat kami. Kami merendahkan diri dan menutup syafaat ini dengan doa yang Tuhan ajarkan bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya persilahkan untuk mengumpulkan persembahan syukur dengan pujian. Yang senantiasa
Mari bangkit berdiri, kita menutup ibadah ini dengan berdoa dan memohon berkat Tuhan turun atas kita sekalian. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih kembali Tuhan karena rangkaian ibadah pembasuhan kaki Kamis Putih kami bisa lakukan bersama dengan keluarga kami. Dan saat ini kami kembalikan segala hal yang berkenan di hadapan Tuhan, terimalah, dan yang tidak berkenan ampunilah Tuhan. Bagian kami sudah kami lakukan Tuhan, dan kami memohon penyertaan Tuhan dari saat ini sampai dengan selama-lamanya untuk keluarga kami, untuk semua orang. Kiranya Tuhan senantiasa hadir dalam persekutuan-persekutuan kecil dan dalam kehidupan kami, aktivitas kami hari lepas hari. Bapa Surgawi, inilah kami yang bersekutu. Kami mohonkan berkat Tuhan saat ini turun atas kami sekalian. Damai dan sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati, pikiran, dan hidupmu di dalam Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.